Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur adalah sikap hati yang sangat mulia. Ia bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, tetapi merupakan pengakuan tulus dari hati bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, dan bahwa kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Bersyukur bukan hanya saat keadaan baik, tetapi justru lebih terasa maknanya ketika kita diuji. Banyak orang merasa sulit untuk bersyukur bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi karena mereka terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal jika kita mau sedikit saja merenung, kita akan sadar bahwa nikmat Allah yang kita terima terlalu banyak untuk dihitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita bernapas dalam sehari? Pernahkah kita menyadari betapa luar biasanya tubuh ini bekerja tanpa kita perintah? Jantung yang berdetak, darah yang mengalir, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, semua itu nikmat yang sering kita lupakan. Betapa banyak orang yang tidak seberuntung kita, maka bukankah sudah sepantasnya kita bersyukur? Bersyukur menjadikan hati tenang, jiwa lapang, dan hidup lebih bermakna. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh karena ia melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Ketika diberi rezeki, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar dan tetap bersyukur karena yakin bahwa Allah tidak akan menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur juga merupakan jalan untuk menambah nikmat. Allah menjanjikan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah mengaitkan penambahan nikmat dengan rasa syukur. Maka siapa yang ingin hidupnya terus diberkahi, hatinya tenang, dan rezekinya diluaskan, maka
perbanyaklah bersyukur. Syukur tidak harus menunggu punya rumah mewah, jabatan tinggi, atau harta yang berlimpah. Syukur dimulai dari hal-hal kecil, seperti bangun pagi masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, masih bisa makan dengan nikmat, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Nikmat-nikmat kecil inilah yang sering kita abaikan. Mari latih diri kita untuk bersyukur setiap hari. Mulailah hari dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat nikmat-nikmat yang kita terima. Lihat orang yang berada di bawah kita agar kita tidak terus merasa kurang. Dan yang paling penting, wujudkan rasa syukur itu dalam tindakan nyata. Gunakan nikmat Allah untuk kebaikan, membantu sesama, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Akhirnya, ingatlah bahwa syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Orang yang pandai bersyukur tidak akan pernah merasa miskin meskipun hartanya sedikit. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur akan tetap merasa kekurangan meskipun hartanya segunung. Maka mari kita latih hati kita untuk selalu bersyukur. Bukan karena hidup ini sempurna, tapi karena dalam setiap kekurangannya tetap ada nikmat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur bukan sekedar adab mulia, tetapi merupakan bentuk ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan yang penuh lika-liku, rasa syukur adalah lentera hati yang menjaga kita tetap tenang dalam kelapangan maupun kesempitan. Tidak heran jika orang-orang yang bersyukur dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut sebagai golongan yang sedikit namun mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Saba ayat 13 yang artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa bersyukur bukan perkara ringan. Meski banyak orang diberi nikmat, tidak semua mampu mensyukurinya. Maka barang siapa yang mampu bersyukur, sungguh dia telah menempuh jalan yang agung, dan Allah menyiapkan pahala yang besar baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Yang pertama adalah dijanjikan tambahan nikmat. Pahala pertama bagi orang yang bersyukur adalah janji Allah untuk menambah nikmat kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tambahan nikmat ini bukan hanya dalam bentuk harta atau materi, tetapi bisa berupa ketenangan hati, keberkahan waktu, keakraban keluarga,
kesehatan, dan petunjuk dalam kebaikan. Bersyukur menjadi kunci bagi Allah untuk terus melimpahkan karunia-Nya. Lalu yang kedua adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur akan termasuk dalam golongan yang disayangi Allah dan disediakan surga bagi mereka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 145 yang artinya, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Balasan ini tak lain adalah surga, tempat kembali terbaik yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang sabar, ikhlas, dan pandai bersyukur. Bahkan di surga kelak, mereka akan mengenang nikmat dunia yang telah mereka syukuri. Lalu yang ketiga adalah disebut sebagai hamba yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur adalah sifat para nabi, para rasul, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran disebut sebagai, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 121 yang artinya, Dia adalah seorang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun telah dijamin surga, tetap sholat malam hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jika para nabi yang penuh nikmat dan dijamin surga saja terus bersyukur, bagaimana dengan kita yang masih bergelimang dosa dan ujian? Lalu yang keempat, menjadi penyeimbang antara sabar dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa hidup orang mukmin itu indah karena ia selalu dalam pahala. Beliau bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika ia diberi nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur adalah bentuk ibadah ketika dalam keadaan senang. Tanpa rasa syukur, nikmat justru bisa menjadi bencana karena membuat manusia sombong dan lupa diri. Tapi dengan syukur, nikmat berubah menjadi tangga pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima adalah orang yang selalu bersyukur, maka ia dilindungi dari azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pahala besar bagi orang yang bersyukur adalah terhindar dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melanjutkan ayat, di dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini berarti orang yang bersyukur bukan hanya mendapat nikmat tambahan, tetapi juga diselamatkan dari azab.
Bersyukur menjadi tameng bagi seseorang dari kemurkaan Allah yang bisa menimpa siapapun yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur adalah jalan hidup yang mulia. Pahala orang yang bersyukur bukan hanya berupa ganjaran akhirat, tetapi juga keberkahan hidup di dunia. Orang yang pandai bersyukur akan hidup dalam kedamaian karena ia tidak terus-menerus menuntut lebih, tetapi mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah ia miliki. Ia tahu bahwa setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, dan setiap langkah kakinya adalah karunia yang tak ternilai. Mari kita jaga hati agar selalu bersyukur. Ucapkan syukur dengan lisan, hayati dengan hati, dan wujudkan dalam perbuatan. Gunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Jangan menunggu kaya atau bahagia dulu baru bersyukur. Justru dengan bersyukurlah kita akan merasa cukup dan bahagia. Semoga kita tergolong dalam hamba-hamba yang bersyukur, dicintai Allah, dijauhkan dari azab Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.